Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Kabar hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam kesehatan dan kebugaran. Sebab sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir tahun. Ya. Kemudian sebelum belajar kita awali dengan membaca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pada hari ini pelajaran agama, pelajaran PAI akan mempelajari pelajaran ke-10 di kelas 4 ini, yakni tentang kisah keteladanan Wali Songo. Ya. Tentang kisah keteladanan Wali Songo. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang perilaku. Siapa yang masih ingat perilaku apa saja tentang orang-orang yang melaksanakan sholat? Barangkali ada yang tahu. Ya, Pak. Apa? Ayo coba. 1, kebajikan terhadap sesama. Contohnya memupuk rasa solidaritas. Terus? Yang kedua, menjauhi sifat tercela seperti suka berbohong, Pak. Ya, bagus. Ada yang menambahkan siapa lagi? Ya, pokoknya pelajaran orang yang membiasakan sholat tiap hari itu dengan tepat waktu, dengan baik, itu menanamkan kedisiplinan. Ya. Kemudian, anak-anakku sekalian, dengan dipelajarinya tentang kisah keteladanan Wali Songo, tujuan mempelajari ini adalah untuk supaya kalian berperilaku yang baik, menanamkan hidup sederhana. Adapun tujuan dipelajarinya tentang kisah keteladanan Wali Songo itu menanamkan sifat kesederhanaan kita, sifat ketawaduan kita. Kita tahu bahwa Wali Songo itu teladan yang baik, ya. Merupakan dakwah yang baik, pendakwah dai yang menyebarkan agama Islam. Kemudian Wali Songo itu dengan dipelajarinya ini untuk supaya kalian mempunyai sikap dan sifat kepedulian terhadap sesama. Ya. Nah, Wali Songo itu adalah orang seperti kita, seperti manusia biasa. Wali Songo itu ya. Tapi orang yang mempunyai keimanan, mempunyai ketakwaan yang luar biasa. Sehingga Wali Songo itu wali, dan termasuk Wali Songo ya. Orang yang mempunyai ketakwaan dan kelebihan kadang-kadang mempunyai kelebihan tersendiri. Bahkan setiap wali
termasuk yang Wali Songo itu ada kekhasan keajaiban tersendiri yang dinamakan dengan keramat. Itu Wali Songo. Itu wali. Ya. Wali itu orang yang mempunyai ketakwaan dan keimanan yang luar biasa. Kemudian Wali Songo itu ada jumlahnya 9. Ya. Wali Songo itu jumlahnya 9. Ada yang bahasa Jawa Wali Songo itu. Wali adalah orang yang mempunyai keimanan yang kuat. Songo berjumlah 9. Wali Songo, wali yang 9 yang bertugas menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, itu Wali Songo. Yang pertama di antara yang 9 itu ada yang dinamai dengan ya, dilihat ya. Maulana Malik Ibrahim itu Sunan yang lama golek duit tok gak ngereken. Terakhir meneh. Nah, saking keteladanannya beliau ngene lek gak golek duit tambah kuwi mulai manganggur, mulai isuk mang. Ya busin. Mulai termasuk nganggur aku. Universitas Islam Negeri di Indonesia ada yang dinamakan dengan Universitas Maulana Malik Ibrahim. Begitu ya. Keteladanan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah beliau mempunyai kelebihan mengajarkan kepada rakyat, mengajarkan kepada masyarakat bercocok tanam. Ya. Yang kedua, di antara wali yang ke-9 itu adalah Sunan Ampel yang mempunyai nama asli yaitu Raden Rahmat. Beliau juga seorang wali atau orang yang bertakwa, orang yang mempunyai keimanan yang kuat dan mempunyai dalam hidupnya itu punya keteladanan dalam berdakwah. Sehingga keteladanan berdakwah beliau mengundang perhatian dari Raja Prabu Brawijaya. Sayang Prabu Brawijaya tidak berhasil masuk agama Islam. Meskipun Prabu Brawijaya tidak masuk agama Islam, tapi beliau menghormati dan mengagumi terhadap Sunan Ampel. Kemudian ajaran filsafah atau falsafah dari Sunan Ampel mempunyai falsafah M5, Moh 5. Ya. Yang pertama, dia menghindari perbuatan dari main atau berjudi. Moh itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya tidak mau atau menghindari perbuatan yang jelek. Ada 5 perkara menurut Sunan Ampel yang diajarkan oleh Sunan Ampel, kebiasaan Sunan Ampel dan berdakwah. Yang pertama, main, berjudi. Nah, Sunan Ampel itu mengajarkan kepada seluruh rakyat supaya menghindari main, menghindari judi. Yang kedua, menghindari mabuk-mabukan. M kedua, menghindari mabuk. Moh, mabuk. Moh, umbe. Tidak mau, jangan mabuk-mabukan. Yang ketiga yang harus dihindari, M yang ketiga atau moh yang ketiga adalah maling. Jangan mau maling, jangan ingin menjadi pencuri. Ya. M yang ketiga yaitu madat. Madat itu ialah menghisap candu, menghisap ganja. Nah, itu kebiasaan yang tidak baik. Kalau zaman sekarang mungkin narkoba itu harus dijauhi karena dapat mengganggu kesehatan akal. M yang kelima yang terakhir yakni madon atau berlacur kepada perempuan atau bermain zina. Itu yang harus dihindari menurut falsafah dari kebiasaan berdakwah Sunan Ampel. Selanjutnya
Wali yang ketiga adalah Sunan Bonang atau mempunyai nama asli Mahdum Ibrahim. Nah, Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, kenapa diberi gelar Sunan Bonang? Karena keteladanan beliau dalam berdakwah, bijaksana dalam dakwahnya. Dengan kebijaksanaan beliau itu mengajari dakwahnya menggunakan kebiasaan masyarakat ketika itu. Ketika itu masyarakat rakyatnya senang kepada kesenian. Nah, diikuti dakwahnya dengan memasukkan ide-ide Islam, memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam seni rakyat. Sehingga saking senangnya Sunan Bonang itu berani ya, dan mampu memainkan bonang, dan bonang dimasukkan ke dalam perangkat alat musik. Maka terkenalah Mahdum Ibrahim dengan gelar Sunan Bonang. Kemudian yang selanjutnya di antara wali yang itu ada yang dinamai dengan Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, tepatnya di Paciran, di Lamongan. Alhamdulillah, Bapak juga pernah ke sana berziarah. Di pinggir laut itu makomnya. Nah, menyebarkan, bahkan sekarang juga diabadikan dengan suatu pondok pesantren Sunan Derajat. Keteladanan beliau dalam menyebarkan agama Islam menekankan kemauan, kerja keras. Kemudian dalam berdakwah beliau mengikuti Sunan Bonang, yakni berdakwah melalui kesenian dengan tembang yang terkenal dengan Mocopat Angkur sebagai ciptaan budaya. Itulah antara wali songo yang jumlahnya ada 9 yang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan di antara kalian, ada yang belum paham. Apa yang mau bertanya? Barangkali ada yang belum paham. Saya Pak, Dedean Pak. Monggo, Nakde. Pak, wali itu disebut dengan wali songo, Pak. Oh, terima kasih Nak Dede, bagus pertanyaannya. Wali songo itu dinamai dengan wali songo karena jumlahnya 9 ya. Yang berjumlah yang baru tadi dijelaskan 4, tinggal 5 lagi. Jadi jumlah wali songo itu sebenarnya bahasa Jawa. Songo hitungan Jawa, bilangan Jawa, ada yang dinamakan dengan songo, yang artinya menurut bahasa Indonesia mah 9. Jadi jumlah wali songo yang menyebarkan agama Islam itu di Pulau Jawa ada 9. Udah paham, Nak Dek? Iya, alhamdulillah, makasih Pak. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini karena waktunya telah mepet ya, silakan pelajari yang 5 lagi, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Silakan dipelajari nanti di buku paketnya ya, dipelajari. Kemudian untuk LKPD atau yang harus dikerjakan sekarang, mumpung masih ada waktu sekitar 7 menit lagi, silakan dipelajari tentang dikerjakan LKPD ini yang 1 sampai dengan 3 oleh siswa laki-laki. Yang nomor 4 dan nomor 5 silakan dikerjakan oleh siswi
Putri. Silakan. Ya, mumpung masih ada waktu 6 menit lagi. Sudah, Pak. Sudah selesai dikerjakannya? Ya. Sudah, Bapak. Ya, Bapak. Terima kasih. Kalau udah beres mau di-delay ya. Nah, sekarang karena udah siang, silahkan beres-beres. Ya, cukupkan di sini. Kita akhiri aja pertemuan ini dengan membaca wal asri sama-sama. Ayo semuanya. Nah, ini mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf, Bapak tidak bisa menyampaikan seluruh materi karena waktu sudah habis. Akhirul kalam. Sebelum diakhiri, salam. Mohon belajar yang baik ya. Minggu depan, Senin depan Pak. kita udah PAT. Jangan sampai Iya, nilai Pak. jelek. Ya, Pak. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.